Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas anggaran perusahaan. Di kelas ini kita akan belajar konsep anggaran perusahaan dan bagaimana caranya untuk menyusun anggaran perusahaan. Sebelumnya saya mau bertanya, apa sih yang ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar kata anggaran? Tentunya tidak jauh-jauh dari yang namanya uang gitu ya. Jadi anggaran itu biasanya teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak teman-teman sadari. Contohnya adalah ketika teman-teman menganggarkan uang saku yang diberikan oleh orang tua, begitu ya. Apakah uang saku tersebut akan seluruhnya digunakan untuk konsumsi, ataukah dialokasikan untuk tabungan? Nah, anggaran ini menurut saya penting untuk dibuat karena dapat menjadi monitor gitu ya, sejauh mana kita menggunakan sumber daya yang kita punya. Nah, sama halnya dengan kita sebagai individu, perusahaan juga perlu untuk melakukan yang namanya penganggaran. Karena perusahaan ini dilihat kinerjanya oleh banyak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan yang ada di lingkungan perusahaan tersebut gitu ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan overview mengenai materi yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai gambaran umum anggaran perusahaan, kemudian yang kedua adalah mengenai ramalan penjualan, dan yang ketiga adalah mengenai anggaran penjualan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 3 fungsi pokok manajemen. Yang pertama adalah membuat perencanaan, kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan rencana tersebut, dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan atas apa yang sudah kita laksanakan. Nah, salah satu bentuk dari perencanaan perusahaan itu adalah anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan itu penting untuk dibuat oleh perusahaan karena sebetulnya di masa depan itu kan penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi perusahaan itu perlu membuat berbagai macam alternatif untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Salah satunya adalah dengan menyusun anggaran perusahaan. Karena di dalam penyusunan anggaran perusahaan itu perusahaan akan memilih metode dan kebijakan yang akan diterapkan, kemudian dapat meminimalkan biaya, dan yang ketiga adalah bisa melakukan yang namanya kombinasi produksi demi mencapai efisiensi dan efektivitas. Sehingga dengan adanya efisiensi dan efektivitas ini diharapkan akan dapat menciptakan laba yang optimal. Nah, sebetulnya apa itu anggaran perusahaan? Ya, anggaran perusahaan sendiri merupakan suatu rencana yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi dan dibuat secara tertulis dan bersifat formal dan juga kuantitatif yang disusun secara sistematis. Jadi dia berurutan dan sesuai logika yang meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan dan dinyatakan dalam satuan, baik satuan barang maupun moneter, dan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Nah, sebetulnya ada banyak sekali anggaran perusahaan ya yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai anggaran penjualan. Namun sebelum kita membuat anggaran penjualan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah meramalkan penjualan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa perusahaan itu menghadapi banyak sekali ketidakpastian di masa yang akan datang ya. Ketidakpastian ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal itu berasal bisa dari produk yang kita hasilkan, bisa dari proses produksi dan proses pemasaran, kemudian bisa juga dari kecakapan manajemen. Nah, faktor eksternal sendiri ini merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Nah, ini bisa disebabkan oleh kecakapan manajemen dari perusahaan pesaing, bisa juga dari perubahan selera konsumen dan perubahan daya beli konsumen, bisa juga berasal dari barang substitusi, dan bisa juga berasal dari adanya kemudahan keluar masuk industri gitu ya, sehingga bisa menimbulkan pesaing-pesaing baru yang ada di pasar.
Nah, mengapa sih peramalan itu perlu untuk dilakukan? Jadi, peramalan itu penting untuk dilakukan karena dapat mempermudah perusahaan dalam membuat perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Sehingga selain perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal, perusahaan ini akan terus berkembang dan terus terjamin keberlangsungan hidupnya. Ramalan sendiri merupakan suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan datang. Nah, peramalan ini dibutuhkan untuk bermacam-macam kegiatan yang ada di perusahaan ya, antara lain adalah kegiatan penjualan, kegiatan produksi, kegiatan yang berkaitan dengan pemakaian tenaga kerja, dan juga kegiatan perencanaan keuangan gitu. Nah, sebetulnya tadi kan kita sudah tahu ya apa itu peramalan. Nah, peramalan penjualan itu apa sih? Kalau peramalan penjualan itu sendiri merupakan proses aktivitas dalam memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu yang dibuat berdasarkan data historis perusahaan. Karena kita akan menyusun anggaran penjualan, maka yang dibutuhkan oleh kita adalah data historis penjualan untuk meramalkan atau memproyeksikan penjualan di masa yang akan datang. Nah, peramalan penjualan sendiri ada beberapa cara ya yang dapat digunakan. Yang pertama adalah menggunakan teknik kuantitatif ya, ini menggunakan metode statistik dan matematika, dan teknik kualitatif ini menggunakan pendapat seseorang. Jadi kalau kualitatif ini cenderung lebih subjektif, tetapi kalau misalnya teknik kuantitatif ini merupakan salah satu teknik peramalan yang baik gitu ya, karena berdasarkan data historis perusahaan. Nah, teknik kuantitatif sendiri ada berbagai jenis, namun yang akan kita gunakan itu adalah menggunakan metode least square ya. Ini adalah cara untuk meramalkan penjualan perusahaan menggunakan metode least square, namun nanti akan kita terapkan di perhitungan secara langsung gitu ya. Yang kedua, setelah kita punya perkiraan penjualan di masa yang akan datang, maka kita bisa menyusun yang namanya anggaran penjualan. Anggaran penjualan sendiri merupakan rencana sistematis yang menyatakan produk yang akan kita jual atau yang akan perusahaan jual selama periode tertentu, yang di dalamnya ini meliputi detail mengenai jenis atau kualitas barang yang akan dijual, kemudian jumlah atau kuantitas, kemudian harga barang yang akan dijual, kemudian waktu penjualan, dan juga daerah pemasarannya. Adapun cara untuk menghitung anggaran penjualan dalam satuan rupiah, yaitu dengan mengalihkan kuantitas penjualan dikalikan dengan harga jualnya. Langsung saja kita menuju kasus soal yang akan mempermudah teman-teman semua dalam memahami penyusunan anggaran penjualan. Jadi ini ada salah satu contoh ya, perusahaan yang namanya PT Saribuka. PT Saribuka ini bergerak di bidang makanan, lebih spesifiknya lagi adalah memproduksi roti gitu ya. Nah, ini merupakan data historis penjualan dari PT Saribuka, di mana periodenya adalah tahun 2016 dan tahun 2020. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk meramalkan penjualan di tahun 2021. Nah, tugasnya adalah menghitung ramalan penjualan untuk produk roti di tahun 2021 menggunakan metode least square. Nah, ada pun beberapa langkah yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah menghitung total penjualan setiap tahun dan setiap triwulan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, serta menghitung persentase penjualan setiap triwulannya. Setelah itu, kita menghitung komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perhitungan menggunakan metode least square ini. Jadi, ini yang saya highlight berwarna merah muda adalah data penjualan tahun 2016 sampai 2017. Ini akan kita cari persentasenya ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penjumlahan
atas penjualan baik secara triwulan maupun secara tahunan gitu ya. Kita totalkan semuanya, kalau sudah kita cari persentasenya. Persentasenya berarti tinggal kita kalikan antara total di triwulan yang pertama dan keseluruhan penjualan di triwulan gitu ya. Sehingga kita bisa temukan hasilnya di sini adalah 19%, yang berarti bahwa keseluruhan penjualan di triwulan yang pertama pada tahun 2016 sampai 2020 persentasenya adalah sebesar 19%. Nah, setelah itu kita susun dulu komponen persamaan menggunakan metode least square. Nah, kita butuh menghitung dulu komponen-komponen untuk menghitung metode least square tersebut. Yang pertama adalah kita tentukan N-nya dulu ya. N ini asalnya dari jumlah tahun yang kita gunakan datanya gitu ya. Karena ini ada 5 tahun, maka N-nya ada 5. Kemudian tahun ini adalah tahun yang mana tersedia data penjualan, kemudian jumlah penjualan yang ada di masing-masing tahun ya, ini datanya dari sini. Kemudian setelah itu adalah kita tentukan X-nya. X-nya ini karena ada 5 N-nya, maka total X-nya ada 4. Jadi untuk tahun pertama X-nya 0, kemudian untuk tahun kedua X-nya 1, dan seterusnya. Setelah itu kita cari X kuadratnya, kita kuadratkan saja nilai yang ada di kolom X. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cari X dikalikan Y-nya. Kita tinggal kalikan saja antara X dan juga Y-nya yang berasal dari kolom penjualan. Setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam rumus yang tadi untuk mencari untuk meramalkan penjualan menggunakan metode least square, sehingga kita bisa temukan di sini proyeksi atau perkiraan penjualan di tahun 2021 adalah 13.685 bungkus roti yang akan dijual. Nah, setelah kita mengetahui perkiraan penjualan di masa yang akan datang, maka hal selanjutnya yang akan dapat kita susun adalah anggaran penjualannya gitu ya. Nah, namun sebelumnya di sini ada beberapa data yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan PT Sariboga ini kan dia memproduksi roti. Nah, roti ini diproduksi dalam 2 rasa, yaitu rasa vanila dan rasa coklat. Kemudian dari kedua produk tersebut dipasarkan di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Nah, di sini saya menampilkan tabel distribusi penjualan yang sudah dibagi berdasarkan produk dan juga berdasarkan distribusi pemasarannya. Jadi di daerah Jawa Tengah itu persentase penjualan roti yang rasa vanila itu adalah 35% dan penjualan produk roti coklat adalah sebesar 25%. Sedangkan di Yogyakarta itu produk roti vanila itu dijual sebanyak 25% dan produk coklat itu distribusi penjualannya sebesar 15%. Sehingga jika kita totalkan jumlahnya ada 100%. Kemudian perusahaan juga sudah membuat kebijakan mengenai harga produk tersebut gitu ya. Untuk produk roti vanila ini dijual dengan harga yang sama dengan roti coklat di Jawa Tengah. Kemudian di Yogyakarta juga harga roti vanila dan coklatnya sama. Dari data tersebut kita dapat menghitung anggaran penjualan roti pada tahun 2021. Yang pertama adalah kita menghitung dulu distribusi penjualan per triwulannya. Nah, ini ada data persentase penjualan ya yang kita dapatkan tadi di peramalan penjualan gitu ya. Di sini ya, persentase penjualan, perkiraan persentase penjualan kita letakkan di sini per triwulannya, kemudian kita kalikan dengan total penjualan yang diperkirakan akan dilakukan oleh perusahaan di tahun 2021 gitu ya. Setelah itu kita kalikan antara
perkiraan penjualan dengan persentase penjualan, sehingga kita akan menemukan penjualan per triwulannya. Kalau sudah, nanti kita totalkan untuk memastikan jumlahnya sama antara total penjualan triwulan yang di sini dengan kolom penjualan yang diperkirakan akan dilaksanakan perusahaan di tahun 2021. Setelah itu, kita akan menyusun distribusi penjualan yang dibagi berdasarkan triwulan, kemudian daerah pemasaran, dan juga jenis produknya. Jadi kita tadi sudah menemukan penjualan secara triwulan ya, sejumlah 2.542. Itu merupakan jumlah penjualan yang kemungkinan akan dilakukan oleh perusahaan di triwulan yang ke-1, dan kita sudah bagi berdasarkan produk dan juga persentase penjualannya. Jadi di sini setelah disesuaikan dengan jenis produk dan juga persentase penjualan, maka kita dapat mengetahui berapa penjualan di daerah pemasaran Jawa Tengah untuk produk roti vanila, yaitu adalah sebesar 890 bungkus roti vanila yang didistribusikan ke Jawa Tengah. Begitu seterusnya untuk triwulan ke-1, dan sama halnya dengan triwulan kedua dan triwulan ketiga dan keempat. Setelah itu, maka kita bisa susun yang namanya anggaran penjualan. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa cara untuk menghitung anggaran penjualan, berapa jumlahnya itu kita kalikan antara kuantiti dan juga harga jualnya. Tadi kan sudah ketemu ya, kuantitas dari produk roti vanila ya di daerah Jawa Tengah itu adalah sebanyak 890 bungkus untuk triwulan yang pertama. Maka kita tulis di sini. Kemudian harga jualnya tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa perusahaan membuat kebijakan harga jual produknya untuk produk roti rasa vanila di daerah Jawa Tengah adalah sebesar Rp10.000. Jadi kita bisa menemukan jumlah barang yang dijual baik secara kuantitas maupun harga jualnya adalah sebesar Rp8.895.250. Begitu ya. Begitu seterusnya untuk produk roti vanila dan juga produk rasa coklat. Sehingga kita bisa lihat di sini anggaran penjualan untuk kedua produknya pada triwulan yang pertama adalah sebesar 2.542 unit, atau jika kita artikan dalam satuan rupiah maka sebesar 26.431.600 rupiah. Sehingga keseluruhan penjualan yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2021 adalah sebesar 13.685 bungkus roti, baik roti coklat maupun vanila, dan sebanyak 142.324.000. Itu adalah anggaran penjualan untuk perusahaan Saribuka. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran penjualan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.